Selamat datang para penjelajah misteri dan pencari kebenaran. Hari ini kita akan membawa kalian menyelami labirin waktu, menyingkap selubung tebal yang menyelimuti sebuah bangunan tua di jantung kota Semarang. Sebuah struktur megah yang kini hanya menjadi monumen bisu. Namun di balik jendela-jendela kusam dan dinding-dinding yang melapuk, terukir kisah-kisah aneh, desas-desus mistis, dan tragedi yang tak terlupakan. Bangunan ini dikenal sebagai Rumah Dokter Belanda, sebuah warisan kolonial yang bukan hanya menyimpan kenangan masa lalu, tetapi juga menjadi saksi bisu akan kehadiran yang tak kasat mata. Siapkah kalian menguji nyali, membuka pikiran, dan menyingkap kebenaran di balik setiap desahan angin yang berbisik dari balik tembok tua ini? Bersiaplah, karena perjalanan kita akan membawa kalian pada sebuah pengalaman yang mungkin akan mengubah cara pandang kalian tentang batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Mari kita telusuri jejak awal keberadaan Rumah Dokter Belanda ini. Konon pada zaman kolonial, seorang dokter berkebangsaan Belanda yang reputasinya cukup terkenal di kalangan elite Semarang mendirikan rumah sekaligus praktik medisnya di lokasi yang strategis. Ia adalah sosok yang cerdas dan terdepan di bidangnya, namun juga dikenal memiliki watak yang keras dan eksentrik. Desas-desus mulai beredar tentang praktik-praktik medisnya yang tidak biasa, yang kadangkala dianggap melampaui batas etika kedokteran kala itu. Masyarakat setempat mulai berbisik-bisik mengaitkan kesuksesan sang dokter dengan metode-metode yang gelap dan tak masuk akal. Bahkan ada yang menuduhnya melakukan eksperimen-eksperimen aneh terhadap pasien-pasiennya. Suasana mistis mulai menyelimuti rumah itu, diperkuat oleh kabar angin tentang kematian tragis sang dokter di dalam rumahnya sendiri. Detail kematiannya masih diselimuti misteri hingga hari ini, namun banyak yang percaya bahwa kematiannya bukan karena sebab alami. Sejak saat itu, keyakinan bahwa jiwa sang dokter tidak pernah benar-benar meninggalkan rumahnya dan masih terikat kuat pada setiap sudut bangunan itu mulai mengakar dalam benak warga sekitar. Mereka percaya energi sang dokter masih bersemayam, mencari sesuatu yang hilang, atau mungkin masih ingin menyelesaikan pekerjaannya yang belum usai. Kisah ini turun-temurun, menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda urban kota Semarang. Seiring berjalannya waktu, Rumah Dokter Belanda ini mulai terbengkalai. Namun keadaan sepi itu tidak berarti rumah ini ditinggalkan. Justru sebaliknya, banyak kejadian aneh dan di luar nalar yang terus bermunculan, memperkuat reputasi mistisnya. Salah satu hal yang paling sering dilaporkan adalah suara-suara misterius yang berasal dari ruang praktik dokter, warga sekitar, atau bahkan orang-orang yang hanya melintas di malam hari, mengaku mendengar dentingan alat bedah, seperti pisau dan gunting yang beradu, seolah-olah ada operasi yang sedang berlangsung. Lebih mengerikan lagi, sering terdengar erangan pilu dan bisikan-bisikan tak jelas, yang kadang terdengar seperti perintah, kadang seperti permohonan. Suara-suara ini datang dan pergi tanpa pola yang jelas, seolah-olah entitas tak terlihat sedang mengulang kembali adegan-adegan masa lalu. Selain suara, fenomena yang tak kalah aneh adalah munculnya aroma obat antiseptik yang khas, seperti karbol atau eter yang tiba-tiba menyeruak di sekitar rumah. Aroma ini bisa sangat kuat, memenuhi udara, lalu menghilang begitu saja tanpa jejak, seolah-olah ada sesosok tak kasat mata yang baru saja melakukan tugasnya dan pergi. Kesaksian warga sekitar semakin menambah kengerian. Beberapa orang mengaku melihat bayangan siluet yang bergerak di balik jendela rumah yang kusam, terutama di malam hari. Bentuknya samar, namun menyerupai sosok manusia yang sedang mondar-mandir. Bahkan, ada pula yang bersumpah melihat sosok dokter yang berbalut jas lap putih berdiri tegar di teras depan, mengawasi jalanan dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Kejadian-kejadian ini bukan hanya terjadi sekali dua kali, melainkan berulang kali, membentuk pola yang konsisten dan meyakinkan banyak orang bahwa Rumah Dokter Belanda ini memang dihuni oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logis. Setiap kesaksian, setiap bisikan, setiap penampakan
seolah menjadi kepingan puzzle yang membentuk gambaran utuh tentang misteri yang tak kunjung terpecahkan. Namun di antara semua cerita itu, ada satu kisah yang paling sering diceritakan, yang menjadi puncak ketegangan dan sekaligus pembuktian bagi sebagian orang. Kisah ini melibatkan seorang penjaga malam yang dikenal berani dan skeptis, yang merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua rumor tentang rumah dokter Belanda hanyalah isapan jempol belaka. Dengan rasa penasaran dan sedikit kesombongan, ia memutuskan untuk bermalam di dalam rumah angker itu. Malam pertama berlalu tanpa kejadian berarti, hanya keheningan yang menyesakkan dan rasa dingin yang menusuk. Penjaga malam itu mulai merasa yakin bahwa semua cerita itu hanyalah karangan belaka. Namun pada malam kedua, suasana berubah drastis. Saat tengah malam menjelang, suhu ruangan mendadak turun drastis, membuat napasnya terlihat seperti uap di udara dingin. Bulu kuduknya merinding bukan karena dingin, melainkan karena firasat yang sangat kuat. Dari arah ruang praktik, ia mendengar suara-suara aneh. Bukan dentingan biasa, melainkan suara gerobak yang berderit perlahan, seolah sedang didorong, diikuti oleh suara alat-alat logam yang saling bergesekan, seolah ada yang sedang mempersiapkan sesuatu. Jantung penjaga malam itu berdebar kencang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Namun suara itu semakin jelas, semakin dekat. Lalu ia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Suara langkah kaki yang menyeret, perlahan tapi pasti, menaiki tangga menuju lantai atas. Setiap langkah terdengar berat menyeret, seolah-olah ada beban berat yang dibawa. Suara itu semakin mendekat, mendekati kamar tempatnya berada, dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Penjaga malam itu menahan napas, matanya terpejam rapat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun realitas menerjangnya dengan kejam. Dari balik pintu, terdengar suara parau, serak, seolah-olah keluar dari kerongkongan yang sudah lama tak terpakai. Suara itu berbisik sangat jelas, hanya dua kata, pasien, 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 pasien. Ketakutan yang mencekam merayapi setiap sendi tubuhnya. Dia tak mampu bergerak, tak mampu bersuara. Bisikan itu terus berulang, memanggil-manggil, seolah mencari seseorang. Akhirnya penjaga malam itu tak sanggup lagi menahan kengerian. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melompat dari tempatnya, membuka pintu dengan paksa, dan berlari sekencang-kencangnya keluar dari rumah itu, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Sejak kejadian itu, ia tak pernah lagi berani mendekati rumah dokter Belanda, dan kesaksiannya menjadi salah satu bukti paling mengerikan akan keberadaan sang dokter yang masih terikat pada rumahnya. Misteri rumah dokter Belanda di Semarang tetaplah menjadi teka-teki yang belum terpecahkan sepenuhnya. Apakah itu benar-benar arwah sang dokter yang masih berkeliaran, mencari pasien baru, ataukah hanya gema penderitaan masa lalu yang terperangkap dalam dinding-dinding tua? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menggantung di udara, menjadi bagian dari folklore urban kota Semarang yang tak akan lekang oleh waktu. Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, sesuatu memang masih menunggu di balik gelapnya malam, di dalam setiap sudut ruangan rumah dokter Belanda itu. Energi masa lalu, kisah tragis, dan mungkin sebuah kehadiran yang tak terlihat, semuanya berpadu menciptakan aura misteri yang tak akan pernah pudar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa beberapa tempat menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Mereka menyimpan jiwa, kenangan, dan mungkin sebuah kutukan abadi. Jangan pernah meremehkan kekuatan masa lalu, karena ia memiliki cara untuk tetap hadir, bahkan dalam keheningan yang paling pekat sekalipun. Jika kalian menikmati perjalanan misteri ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada teman-teman kalian yang juga menyukai cerita horor dan misteri, serta berlangganan channel kami untuk tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Siapa tahu, kita akan menemukan lebih banyak lagi kebenaran di balik kegelapan. Sampai jumpa di perjalanan misteri berikutnya.